Yang satu ini mungkin bisa jadi jawaban ya buat kalian yang pengen upgrade pakai HP yang nggak biasa, pengen kelihatan beda, tapi sekaligus bisa merasakan teknologi canggih di segmen HP premium mid-range. Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi, balik lagi di Droid Lime. Kalau sebelumnya Moto itu punya Moto G45 yang laku keras di harga 2 jutaan, nah sekarang Motorola tiba-tiba nih ngebawa Moto H60 Fusion ke Indonesia. Impresi awal gua pas lihat boxnya kayak agak meragukan ya, cuma putih polos begini doang. Tapi hebatnya ini udah plastik free, semuanya terbuat dari kertas jadi daur ulang friendly. Dan pas gue lihat casing bawaannya, gue nggak expect bakal dikasih style case yang lumayan premium begini. Kalau casingnya begini biasanya bakalan tipis ya HP-nya ya. By the way, kita juga dapat charger 68 watt sama kabel USB C to C juga. Ternyata tebakan gua nggak meleset. Moto H60 Fusion ini sleek dan modis. Ibaratnya nih ya kayak ngeliat model di catwalk. Menurut gua desain ini masih aman banget, masih termasuk good looking, pede lah kalau diajak ngedate bareng gebetan. Yang paling menyenangkan adalah bobotnya yang cuma 180 gram dan tipisnya cuma 8 mm. Satu lagi, backdoornya dibalut vegan leather dan tepian depan belakangnya nih sama-sama melengkung. Sebuah combo yang sangat jos buat ngasih kenyamanan buat para penggunanya. Nggak mau ketinggalan dari persaingan di kelas mid-range saat ini, HP ini juga dipastikan ngebawa IP rating 68, 69 yang selain bisa dibawa ke dalam air, ini juga tahan ya buat disemprot waterjet tekanan tinggi. Dan ketika kita pasangin casingnya, karena ini adalah style case, otomatis feel tipisnya sama sekali nggak hilang cuy, rasanya kayak nggak pakai casing. FYI, dari tahun 2004 gue udah familiar ya dengan HP Motorola. Gue pernah pakai Motorola T190, E680, L6 dan beberapa Razr series. Terakhir gue pakai Razr Plus 2024. Kenapa gue suka sama Motorola? Karena desainnya original dan UI-nya itu sangat eye pleasing. Ibaratnya ini versi enhancement dari Android Vanilla. Secara looks, icon-iconnya sama persis dengan stok Android. Bener-bener clean banget. Bahkan aplikasi bawaannya yang keinstall pun dikit. Jadi bikin halaman app drawernya tuh sepi banget, nggak banyak bloatware. Nah kalau mau tuning-tuningan tampilan UI-nya, ada menu personalize yang lengkap. Ada 5 pilihan tema yang bisa dipilih nih. Ada 6 pilihan font yang cakep-cakep dan bisa ganti warna palet. Icon shape dan jumlah gridnya juga bisa diubah-ubah. By the way, ini versi OS-nya udah Android 15 ya, dan security patch-nya ada di bulan Maret 2025. Dijanjiin dapat 3 kali mayor upgrade OS. Ya intinya, pada UI Motorola ini memang berbasis Android Vanilla yang bahkan di galeri bawaannya itu pakai Google Photo. Bawaannya si Google punya. Fitur AI-nya nggak ketinggalan juga ya, wajib ada dong. Ada di halaman app drawer yang paling bawah. Kalau mau nanya-nanya tinggal diketik aja, udah bisa pakai bahasa Indonesia juga. Yang menarik, kita bisa record percakapan buat di summarize inti percakapannya. Gue coba rekam pas lagi ngobrol pakai bahasa Indonesia, ternyata AI-nya cukup ngerti ya apa yang gue omongin. Tapi sayangnya hasil transkripnya malah bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Dan satu lagi, AI di HP ini juga bisa disuruh bikin gambar. Tinggal tulis aja definisinya, bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau misalnya mau pakai Gemini ya tinggal install aja dari Play Store. Sementara kalau Circle to Search itu udah support ya, langsung bisa dipakai aja. Motorola H60 Fusion ini nggak mau ketinggalan ya, ikut pakai chipset mid to high yang lagi happening di tahun ini, Dimensity 7400. Ini adalah versi overclock ya dari Dimensity 7300. Naik 100 MHz speed chipsetnya. Chipset ini punya skor Antutu 700.000 di Antutu 10.4.9 dan buat digeber main game ini anti panas-panas klub ya. Secara di 3D Mark Wildlife Stress Test ini bisa dapetin stability 97%. Dan secara desain menurut gua HP ini jelas bukan HP gaming ya, lebih pas ke HP lifestyle para sosialita. Tapi terhubung chipsetnya oke, ya udah gas kalau mau dipakai ngegame. Gue pakai main game Garena Delta Force yang lagi hype, kita bisa pakai grafis smooth dengan frame rate ekstrim buat dapetin 60 fps. Experience-nya enak, smooth, nggak ada gejala frame drop. Main di suhu ruangan 26 derajat Celcius, temperatur chipset ada di angka 51 derajat Celcius. Nah selama gue main 1 jam, baterai HP itu berkurang 21%. Yang artinya kalau buat main game berat non-stop bisa sampai 4 jam.
Oh ya, kapasitasnya itu cuma dikasih satu opsi aja ya, RAM-nya 12 GB, storage-nya 256 dan baterainya itu 5500 mAh. Yang gue heran ya, kok bisa ya baterai sebesar itu di bodi yang setipis ini? Kalau kalian suka HP layar lengkung, nah radius lengkungnya layar Moto Edge 60 Fusion ini cukup ekstrim ya. Tapi kalau kalian nggak suka layar yang melengkung, coba dilihat-lihat dulu. Karena layar HP ini tuh kinclong banget, warna putihnya tuh jernih banget, maklum. Ini pakai panel POLED. Resolusinya ini 1220 pixel, refresh rate-nya 120 Hz. Sertifikasi HDR aman, support semua. Dan brightness-nya ini nggak tanggung-tanggung bos, 4500 nits. Pelindungnya ini pakai Gorilla Glass 7i dan fingerprint-nya ini udah under display. Akurasinya cakep, sensitivitasnya itu juga tinggi. Nah buat nonton YouTube HDR-nya bisa aktif ya. Tapi di Netflix sayangnya HDR-nya kok nggak nyala walaupun udah Widevine L1. Untuk speaker ini aman ya, udah stereo, suaranya nyaring dan garing, ada campur tangan Dolby Atmos-nya juga. Vibrasi motornya juga enak ya, empuk, sekelas HP-HP flagship. Nah gue kegocek nih ketika lihat kamera Moto Edge 60 Fusion ini. Secara ada 4 bulatan di modul kameranya, tapi sebenarnya lensa aktifnya itu cuma ada 2. Satu main lensnya 50 megapiksel OIS pakai sensor Sony Lithia 700C dan satu lagi 13 megapiksel ultra wide. Sayang banget ya nggak ada lensa telenya, dan untuk kamera depannya itu 32 megapiksel. Tapi ketika kita motret di UI kamera aplikasinya kita bisa dikasih opsi 2 kali in sensor zoom. Jadi pilihannya itu ada 0,5 kali, terus 1 kali, 2 kali, dan ada juga lensa makro. Nah motret antar lensanya bisa ngasih color tone yang mirip-mirip ya, alias nggak belang. Terus lensa ultrawide-nya cenderung underexposed, lebih gelap dibanding main lensnya. Tapi detailnya ini masih ngelawan, walaupun cuma 13 megapiksel, dynamic range-nya juga cakep. Nah penggunaan sensor LYT700C di lensa primerinya ini jujur ngebantu banget, terutama pas motret di kondisi cahaya yang kurang proper kayak di dalam rumah misalnya. Sensornya nggak takut sama kegelapan, jadi hasil fotonya tuh tetap kelihatan terang. Tapi setiap abis motret bakal ada post processing sepersekian detik, padahal gue udah pilih preferensi yang natural. Ada opsi lain yaitu auto enhance yang biasanya butuh waktu processing sedikit lebih lama. In terms of detail, hasilnya ini bakal kelihatan just nice ya selama nggak kita ngezoom fotonya. Tone warnanya cenderung yang gonjreng, seger, cocok buat langsung posting di medsos. Tapi untuk hasil 2 kali zoomnya menurut gua processingnya cukup terlalu ya. Cocoknya buat foto-foto landscape aja. Kalau motret muka orang itu jadi kelihatan over sharpening. Tapi yang bikin gue amazed adalah perekaman videonya yang bisa 4K 30 baik di lensa ultra wide maupun wide-nya. Kita bisa switch ya on the fly dari 0,5, 1 kali, dan 2 kali walaupun ada jedanya sepersekian detik. Tapi tetap menurut gue ini udah oke banget bisa ganti-ganti lensa di perekaman 4K 30 fps. Di kamera depannya ini juga kita bisa rekam 4K 30 dan hasil videonya termasuk stabil. Oke, ini gue lagi berjemur tanning ya. Kulit kayak gini, tanning lagi, jadinya ungu yang ada. Oke. Tuh, ini juga terlihat stabil. Kalau mau rekam di 60 fps juga bisa ya, tapi harus turunin resolusinya ke Full HD dan bisa rekam di main lensnya aja, nggak bisa pakai ultrawide ataupun kamera depan. Main kamera Motorola Edge 60 Fusion. Ini di resolusi tertingginya di 4K 30 fps. Stabilisasinya kalau dari previewnya sih di viewfinder ini kelihatan sih oke. Nih gua habis turun tangga tuh. Ya, barusan habis turun tangga. Teman-teman bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Dan ini cuacanya, mataharinya lagi melotot, terang banget, tapi dynamic range-nya kelihatan sih oke ya. Highlight-nya juga bagus, shadow-nya bagus. Dan dia bisa ganti-ganti lensa. Ini kan pakai 1 kali, gua kan 0,5 kali, memang ada jedanya ya, tapi menurut gua masih oke lah. Oke, 0,5, 1 kali, ini 2 kali digital zoom, cuman ya kelihatan ya ketajamannya berkurang. Oke. FYI, Moto Edge 60 Fusion ini dibanderol dengan harga 5,5 juta. Bakal membuatnya berhadapan langsung dengan Vivo V50 dan Samsung Galaxy A series.
Dengan desain yang enak dilihat, bodinya ramping enteng, layarnya cakep banget, chipsetnya oke, dan sensor kamera Sony Lithia yang bisa record 4K 30 di semua lensanya. Gua optimis HP ini bisa grogotin market HP premium midrange di tanah air. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Gua Fahmi dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.